Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 20 Ramadan 1443 Hijriah. Kita mau kembali lagi dan sebelum itu kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini agak cerah ya. Kita akan bagikan di sini tentang manfaat-manfaat makanan yang dimakan oleh baginda Rasulullah dan rekomendasi-rekomendasi beliau di dalam masalah makanan. Kurma, Rasulullah SAW dilaporkan telah bersabda, sebuah rumah tanpa kurma berarti tidak memiliki makanan. Beliau bisa menanam kurma sendiri. Kurma sebaiknya dimakan bersama-sama dengan buah badam untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh yang merugikan. Kurma segar merupakan makanan yang dimakan oleh Maryam pada saat kelahiran Nabi Isa al-Masih. Berkata Rasulullah, dia mendapatkan kurma, berbuka puasalah dengan kurma itu. Jika tidak memiliki kurma, berbukalah dengan air, karena itulah lebih benar-benar bersih. Itu jadi buka puasa ini bulan Ramadan dengan kurma. Alhamdulillah, ini sudah 20 Ramadan. Kita di sini di Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro senantiasa berbuka puasa dengan kurma, dapat sumbangan dari donasi Bapak Ibu kaum muslimin yang telah mendermakan hartanya untuk kemaslahatan jamaah Masjid Nurul Ilmi Bikokoro. Ya, jadi kita berdoa kepada para dermawan yang telah mendermakan hartanya untuk buka puasa selama Ramadan ini, ya. Ketua Dewan Pembina Bapak Profesor Dr. Darus Pangurisan sekeluarga, ya. Juga Bapak Atto sampai Toding, ya. Ibu Haja Fitri, ya. Bapak Teguh Kurniawan, Bapak Bahtiar Saleh, Haji Bahtiar Saleh, dan yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang baik ini kami memanjatkan doa dengan setulusnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga bapak-bapak semua, ibu-ibu semua diberi senantiasa Allah kesehatan, keimanan, sehingga dapatlah kita bertemu kembali di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah tahun depan dalam keadaan sehat, sejahtera, tidak kurang satu apa, dan senantiasa semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesempatan ini juga disebutkan terong. Varietas terong yang berwarna gelap dapat menyebabkan produksi cairan empedu. Sejumlah kecil terong dapat membantu pengeluaran cairan empedu tersebut. Kecenderungan terong untuk menghasilkan cairan empedu dapat dikurangi dengan memakannya bersamaan dengan daging. Itu cara rahasia memakan terong supaya tidak banyak cairan empedu keluar. Makanlah terong dengan daging, ya. Telur yang paling baik adalah telur ayam. Yang lunak dimakan, bukan yang terlalu lama dimasak dalam air panas. Putih telur dapat menghilangkan rasa sakit karena terbakar sinar matahari, membantu proses penyembuhan luka bakar dan mencegah timbulnya bekas luka. Telur dapat membangkitkan dorongan seksual. Ini pengantin muda silakan makan telur campur madu. Daun andewi. Pengaruh daun andewi berubah-ubah sesuai dengan musimnya. Daun andewi pada awal musim tumbuhnya adalah yang terbaik, dan pada akhir musim tumbuhnya barangkali tidak banyak gunanya. Hadis menyatakan, makanlah daun-daun andewi dan janganlah bersendawa, karena sesungguhnya tidak ada satu hari yang tetesan air surga tidak jatuh pada daun-daun andewi tersebut. Ini satu pengetahuan bahwa daun andewi ada di surga. Fenugreek atau hulbah, dilaporkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, jika umatku tahu bahwa ada tanaman fenugreek, mereka akan membeli dan menjualnya dengan harga emas. Tanaman fenugreek beresensi panas dan kering sebagai teh. Tanaman ini sangat membantu melancarkan menstruasi dan bermanfaat untuk mengatasi rasa sakit perut yang tiba-tiba atau koli, dan berguna
sebagai cairan pencuci perut. Tanaman fenugreek juga dapat memperkuat jantung. Ini perlu nanti dibuka-buka ensiklopedi bagaimana itu fenugreek atau hulbah, ma'asyiral muslimin. Kemudian buah ara atau fin. Buah ara segar lebih disukai daripada yang kering, walaupun tidak begitu banyak memberikan zat makanan. Buah ara ini beresensi sangat panas. Rasulullah SAW dilaporkan telah bersabda, jika engkau menyatakan bahwa ada beberapa buah yang berasal dari surga, maka engkau harus menyebut buah ara, karena sesungguhnya buah ara itu juga termasuk buah surga. Maka makanlah buah tersebut, karena dapat merawat penumpukan sisa makanan dan membantu mengatasi pembengkakan pada persendian. Itu manfaatnya buah ara. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikan. Ikan yang paling baik adalah ikan air segar dan ikan-ikan yang memakan tanaman, bukan lumpur dan gas yang berbau busuk. Ikan yang tidak dimasak sangat suka dicerna dan dapat menimbulkan ketidakseimbangan lendir. Jadi ini ikan juga dianjurkan, ya. Bawang putih atau setaun. Bawang putih beresensi panas dan pada derajat yang ketiga. Digunakan untuk menghilangkan gas, meningkatkan air mani dan menghilangkan plasenta. Sangat baik untuk memperbaiki intemperamen dingin, untuk menghilangkan lendir, dan minyaknya digunakan untuk merawat bekas gigitan serangga. Memakan bawang putih mentah kemudian datang ke masjid dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentega cair atau saman. Mentega cair paling banyak mengandung lemak di antara semua bumbu masak. Dianggap sebagai bahan tambahan makanan yang mengandung obat. Apabila dicampur dengan madu, mentega cair dapat menjadi penawar berbagai jenis racun. Ini kalau menghilangkan toksin, ya minumlah madu dengan mentega cair. Dicairkan menteganya, dicampur madu lalu diminum. Jahe. Jahe disebut dalam Al-Quran surat ke-76 ayat 17. Tanaman ini beresensi panas pada derajat ketiga dan sangat baik untuk melunakkan lendir. Jahe juga dapat membantu pencernaan dan memperkuat aktivitas seksual. Jadi minuman orang-orang surga itu dari jahe, ma'asyiral muslimin, yang dilak dengan kasturi untuk golongan kanan atau orang-orang yang masuk di surga, dan juga untuk golongan mukaribun. Pohon pacar atau hinna. Sebuah hadis melaporkan bahwa tak ada yang lebih dekat dengan Allah daripada pohon pacar. Rasulullah SAW menganjurkan pemakaian tanaman ini untuk beberapa penyakit, antara lain luka memar, rasa sakit di kaki, infeksi pada kuku, rasa terbakar pada kulit, dan untuk memperindah rambut. Pohon pacar tercatat karena panasnya yang tinggi dan kemampuannya untuk membangkitkan dorongan kasih sayang. Jadi orang yang mau sering disayang harus mengkonsumsi ini, ya. Pohon pacar ini. Parfum yang terbuat dari bunga pacar dianggap salah satu parfum yang terbaik di dunia. Bahan pewarna tangan, kuku, dan kaki biasanya dilakukan di daerah timur, terutama untuk pernikahan dan pesta perayaan. Ini daun pacar ini bermanfaat untuk membangkitkan dorongan kasih sayang. Itu biasa orang mapaci. Apa itu namanya? Pakai daun pacar karena untuk meningkatkan dorongan kasih sayang, ya. Itu jadi tidak sembarang itu orang pakai daun pacar. Memang itu dianjurkan, ya. Madu, Allah telah berfirman, dan dalam perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, yang di dalamnya terdapat obat yang dapat menyembuhkan bagimu. Surah An-Nahl ayat 69. Apabila dicampur dengan air panas dan diminum dalam beberapa dosis kecil, madu dianggap merupakan obat yang paling baik untuk diare. Rasulullah SAW pernah bersabda, demi dia yang jiwaku ada dalam tangannya, makanlah madu, karena tidak ada rumah yang di dalamnya tersimpan madu
yang untuknya para malaikat tidak akan memberikan berkah. Jika seseorang makan madu, maka 1000 obat telah masuk ke dalam perutnya dan jutaan penyakit akan hilang. Jadi beruntung sekali ma'asyiral muslimin. Mario madu diproduksi di sini, tentu saja penjualnya sudah minum, hampir dikatakan minum dengan madu, hidup dengan madu. Jika seseorang meninggal dan madu ditemukan dalam tubuhnya, maka api neraka tidak akan menyentuh tubuhnya, yaitu dia akan kebal dari kobaran api neraka. Rasulullah sendiri bisa meminum segelas madu dan air setiap pagi sewaktu perut masih kosong. Ini tapi ya kalau minum 1 gelas harus kuat-kuat uangnya, karena kalau 1 gelas bisa 100.000. Jadi minum madu 100.000 ya, 1 gelas. Maka dianggap merupakan makanan dari segala makanan, minuman dari segala minuman, dan obat dari semua obat. Digunakan untuk menambah selera makan, memperkuat perut, dan menghilangkan lendir. Sebagai bahan pengawet makanan, hair conditioner, salep mata, dan pencuci mulut. Madu yang paling baik adalah yang dihasilkan di musim semi, kemudian dihasilkan pada musim panas, dan yang paling rendah kualitasnya adalah yang dihasilkan pada musim dingin. Ini musim hujan rendah kualitasnya ma'asyiral muslimin. Makanya ini sekarang tidak ada panen madu, karena ini musim hujan. Lebah tidak mau bikin sarang, ini semua banyak ini sarang di dalam hutan tapi tidak ada madunya. Adas atau lentil, semua tanaman lentil menimbulkan esensi kering. Hanya sejumlah kecil lentil yang sebaiknya dimakan sebagai hidangan tambahan, karena dalam jumlah yang banyak tanaman tersebut biasanya tidak baik untuk perut. Sebuah hadis menyatakan bahwa memakan tanaman lentil akan menimbulkan rangsangan simpati pada jantung, merangsang pengeluaran air mata, dan menghilangkan rasa angkuh. Ini kalau orang tidak pengen kena penyakit sombong, minumlah, makanlah daun adas, ya. Selada. Jadi Allah telah menciptakan semua itu dengan manfaat yang berbeda-beda. Seperti juga Al-Quran, Dia menurunkan 114 surah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan fungsi yang berbeda-beda. Selada, walaupun dingin, selada dianggap bahan yang paling banyak memberikan zat makanan dari semua jenis sayuran. Selada akan memperlunak bagian-bagian yang keras dan membantu mereka yang menderita delirium. Sayuran ini dapat mengurangi energi seksual dan mengeringkan air mani. Jangan ini, kalau pengantin baru jangan. Konsumsi selada yang berlebihan dapat memperlemah penglihatan. Jadi kalau mengkonsumsi selada seperlunya saja. Marjoram atau marzanjus, ya. Marjoram atau marzanjus. Rasulullah SAW dilaporkan pernah bersabda bahwa marjoram yang manis sangat baik untuk orang yang mengalami gangguan indera penciuman. Ini kalau indera penciumannya kurang, dianjurkan mengkonsumsi marjoram atau marzanjus. Daging. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah ke-52 ayat 22. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Rasulullah bersabda bahwa orang yang tidak makan daging selama 40 hari, maka tubuhnya menjadi lemah. Jangan sampai tidak makan daging. Sedangkan memakan daging selama 40 hari terus-menerus akan mengeraskan otot jantung. Dengan kata lain, orang sebaiknya makan daging tidak terlalu sering. Yang paling baik dari semua daging adalah daging biri-biri. Jadi jangan tidak makan daging biri-biri, ternyata itu yang paling bagus. Yang memiliki temperamen panas dan lembab sekaligus. Daging biri-biri yang paling baik adalah daging biri-biri jantan yang berumur 1 tahun. Dan potongan daging yang paling baik adalah potongan bahu. Daging biri-biri sebaiknya dimasak dalam air karena daging ini cenderung menyerap cairan. Lemak daging sapi yang dicampur dengan merica dan kayu manis dapat digunakan sebagai obat penambah tenaga.
Daging babi diharamkan untuk dimakan. Konsumsi daging kuda sebagai makanan agak diragukan. Ibnu Sina telah mengatakan bahwa daging unta, kuda, dan keledai adalah yang terburuk dari semua jenis daging. Juga dilarang bagi manusia untuk mengkonsumsi daging binatang pemangsa yang memiliki taring dan burung-burung yang memiliki cakar yang tajam. Rasulullah telah bersabda, jangan memotong daging dengan pisau di piring hidangan, karena itu cara orang kafir, tetapi peganglah sehingga akan dapat terasa lebih baik. Dan beliau telah bersabda, seekor biri-biri adalah berkah, 2 ekor biri-biri adalah 2 kali berkah, dan 3 ekor biri-biri adalah kekayaan. Melon, bersabda Nabi, kapan saja engkau makan buah, makanlah melon, karena merupakan buah surga dan berisi 1000 berkah, 1000 kemurahan hati. Memakan buah ini akan mengobati setiap penyakit. Pada umumnya lebih manis sebuah melon, maka lebih besar esensi panasnya. Paretes hijau cenderung dingin, sedang yang kuning cenderung panas. Rasulullah makan melon bersama dengan kurma segar. Melon dapat membersihkan kandung kemih dan perut dan meningkatkan cairan spinalis serta penglihatan. Melon sebaiknya tidak dimakan sebagai makanan pertama. Rasulullah telah bersabda, tak seorang pun wanita hamil yang memakan melon akan mengalami kegagalan menghasilkan keturunan yang baik, wajahnya dan karakternya. Jadi lebih berhasil kalau makan melon. Susu, Allah telah menyebutkan susu pada kita, sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya. Al-Quran surah ke-47 ayat 15. Dan dia juga berkata, susu murni mudah dan dapat ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Al-Quran surah ke-16 ayat 66. Rasulullah telah menyatakan bahwa susu tak dapat digantikan dengan minuman lain, dan beliau sendiri menyukai susu. Susu tersusun atas lemak, air, serta padatan susu keju. Komponen ini sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Namun demikian, kita sebaiknya tidak mengkonsumsi susu dari hewan yang kehamilannya lebih lama daripada masa kehamilan manusia. Susu sapi adalah yang terbaik karena hewan itu makan rumput-rumputan. Beliau bersabda, minumlah susu karena dapat menghilangkan panas dari hati, seperti jari-jari tangan menghapus keringat dari alis kita. Selain itu, susu dapat memperkuat punggung, meningkatkan kemampuan otak, menambah kemampuan berpikir, memperbarui penglihatan, serta menghilangkan sifat mudah lupa. Itu masyarakat muslimin. Kita close dulu, sudah 17 menit ya. Nanti kita sambung lagi tentang manfaat makanan ini. Kita tutup di 17 menit dulu. Begitulah video kedua tentang manfaat-manfaat makanan. Kita akan lanjutkan pada video-video berikutnya. Semoga memberi manfaat. Pelajari terus makanan-makanan ini, sebab dia akan masuk ke dalam perut kita, dan kita akhirnya mengetahui, mengenali tubuh kita apa yang dibutuhkan, sehingga kita beroleh kesehatan, lebih panjang usia untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan sehat. Saya Al-Fakir, saya Ahmad dari Bikokor membagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.